Nama Yonda Trikitabini kelas 1 02 23 005 kelas di semester 1 prodi PAUD mata kuliah ilmu sosial dasar. Pengertian manusia, nilai moral dan hukum. Manusia berasal dari kata manu, Sanskerta atau mens, Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, nilai. Nilai dapat diartikan sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik didasari maupun tidak. Ketiga, moral. Moral merupakan perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka orang tersebut dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Sehingga moral dapat diartikan sebagai tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. 4. Hukum. Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan asas rangkaian kekuasaan kelembagaan, bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara, dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. B. Hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. 1. Hakikat nilai dan norma. Ada beberapa bidang filsafat yang berhubungan dengan cara manusia mengartikan nilai yang memiliki dua kajian utama, yaitu etika dan estetika. Etika berhubungan dengan kajian baik, buruk, benar, dan salah. Sedangkan estetika berhubungan dengan keindahan. Namun, karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan, layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Pembahasan mengenai nilai termasuk dalam kawasan etika. Beers 2001 menyebutkan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. B. Etika berarti kumpulan atau asas atau nilai moral. Etika yang dimaksud adalah kode etik. C. Etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Etika yang dimaksud dengan istilah filsafat moral dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu berkaitan dengan nilai. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu indah, berarti kita melakukan penilaian terhadap objek. Baik dan indah adalah contoh nilai. Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu memiliki sifat sebagai berikut. A. Menyenangkan atau peases. B. Berguna atau useful. C. Memuaskan atau satisfying. D. Menguntungkan atau profitable. E. Menaik atau interesting. F. Keyakinan atau belief. Nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang ternilai dalam memahami nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai suatu yang objek, aliran-aliran, idealisme atau objektivisme. Akan mengatakan bahwa nilai itu ada di setiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat di dalamnya. Kedua, aliran subjektisme memandang nilai sebagai sesuatu subjektif dengan mengatakan bahwa nilai ini adalah suatu objek yang terletak pada subjek yang dinilai. Misalnya, air hangat bernilai daripada emas. Bagi orang yang kehausan di tengah gurun pasir, tanah memiliki nilai bagi seorang petani dan lain sebagainya. Menurut Bambang Darwese, nilai memiliki ciri sebagai berikut. 1. Suatu realitas yang abstrak tidak dianggap melalui idera tanpa ada. Yang kedua, normatif yang seharusnya ideal sebaiknya diinginkan. 3. Berfungsi sebagai daya dorongan manusia.
Nilai di antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer yaitu dasar yang tanpanya objek tidak dapat menjadi ada, sama seperti kebutuhan primer yang harus ada sebagai syarat hidup manusia. Sedangkan kualitas sekunder merupakan panca indera, fasilitas yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti warna, rasa, bau, dan sebagainya. Jadi kualitas sekunder seperti halnya kualitas sampingan yang memberikan nilai lebih terhadap sesuatu yang dijadikan objek penilaian kualitasnya. Perbedaan antara kedua kualitas ini adalah pada keniscayaannya. Kualitas primer harus ada dan tidak bisa ditawar lagi, sedangkan kualitas sekunder bagian eksisten objek, tetapi kehadirannya tergantung subjek penilaian. Nilai bukan kualitas primer maupun sekunder, sebab nilai tidak menambah atau memberi eksistensi objek. Nilai bukan sebuah esensi objek. Nilai bukan benda atau unsur benda, melainkan sifat, kualitas yang memiliki objek tertentu yang dikatanya baik. Terima kasih.